Oke, halo semua, kenalin gue Raffi dan pada kesempatan kali ini gue mau coba bahas-bahas aja tentang apa aja device yang ada di atas meja gue. Nah, jadi langsung aja ya. Mungkin yang monsternya atau bilang star of the show-nya yang pertama itu adalah laptop ini, di mana ini merupakan laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED K6502ZZ. Nah, kenapa gue milih lab? Ini masih baru, gue bisa bilang ini juga review 1 bulannya ya. Ini tuh laptop 15,2 inch dengan layar OLED, dengan ini warnanya, varian gue punya ini warnanya namanya Abyss Blue. Kok nggak Abyss Blue atau apa gitu, tapi lebih ke hitam sih kalau dilihat. Dia buat, ini kita bahas desainnya dulu. Clamshell seperti biasa, belakangnya kuat aluminium di mana ada embossnya dikitnya, ada Asus VivoBook. Terus di depannya ini ada keyboard, layarnya rasionya tuh 16:9, dan buat keyboard ya full size. Sudah backlit dengan kalau nggak salah 3 level penerangan dan touchpad yang cukup gede walaupun mengganggu sedikit dalam pengetikan. Oke, mungkin habis itu bahas ke portnya. Ini ada satu USB-A, ini ada audio jack, terus ada full size SD card yang sangat membantu. Lalu buat di sisi kanannya ada DC in, ada LAN port, ada HDMI, terus ada USB 3.2 Gen 1, terus ada 2 Type-C yang mana kirinya Thunderbolt dan yang sebelah kanannya USB-C yang biasa. Terus kalau buat sini juga ada fingerprint scannernya. Nah, buat spesifikasinya merupakan Intel Core i5 12450H. Jadi ini udah Gen 12 dan Alder Lake. Lalu dia GPU-nya menggunakan RTX 3050 yang studio driver, jadi sangat kencang. Jadi ya buat review 1 bulannya so far so good. Walaupun kalau yang dari gua alamin tuh ketika gua makainya buat yang cukup berat, kayak waktu itu gue pakai Photoshop dan zoom di saat yang sama, itu terjadi di mana itu ngeflickerin black screen. Nah, gue nggak tahu itu kenapa terjadi, tapi ya hanya terjadi di skenario tertentu. Dan overall gue sangat suka sama ini laptop, padahal gue sebenarnya fans Lenovo, tapi buat di harga segini, ini tuh udah value to price itu udah top banget. Oke, next up mungkin kita bahas tentang gamepad yang ada di meja gue ini. Ini merupakan Rexus Daxa, gue lupa namanya, tapi Rexus Daxa. Harganya 300.000. Oh ya, laptop tadi harganya 16,2 gue belinya. Terus ini Rexus Daxa dan oh ya, that's it I guess. Apa menurut gue worth it sih, bagus, build quality-nya kuat banget. Kerasa ini grip mungkin kurang ya, karena dia gripnya di atas, dimana sebenarnya yang butuh grip itu di bagian belakang sini. Buttonnya clicky, terus dia pakai layout Xbox ya, sini joysticknya. Dan mungkin masalah gue dari gamepad ini tuh dia ada sedikit kurang akurat di ketika forward yang left joystick ini nih. Yang ini tuh kayak suka ngadut pas ini tapi suka ngadut pas dalam gamenya. Dan dia ada garansi, tapi sayangnya gue gak ngedaftarin garansi, dimana kita harus daftarin garansi ketika dalam jangka seminggu setelah kita beli. Jadi ya keep that in mind, kalau mau dibeli jangan lupa garansinya. Oke, that's it for yang gamepadnya. Next up kita mungkin bahas mouse ya. Ini merupakan Press Play Icarus. Press Play Icarus gue beli harga pasar kalau nggak salah 500, tapi gue belinya harga 450.000 karena gue beli second hand dari orang yang baru pakai 3 bulan gitu. Terus dia decide berjual. Dan ya, I really like this type of mouse, di mana kita bisa full wireless, dan di saat yang sama juga kalau mungkin lagi butuh mau dicas, kita nggak usah ganti baterai, kita tinggal colok aja ke USB-C cable yang sudah dikasih dari paket pembelian. Buat warnanya gue milih yang white, dan dia ada LED juga, tapi I don't like the LED. Itu nembus ke papan putih ini, karena papan putih tipis biar enteng, jadi LED-nya tuh kayak bleeding lah istilahnya. Tapi gimana overall kayak buat performanya, it's nice, I really like it. DPI-nya ada aturan DPI, dan dia juga punya software-nya, jadi bisa diatur manual dan lebih spesifik. Mungkin kendala yang gue alamin, tapi ini jujur spesifik ke gue sih, karena dia pakai dongle 2,4 GHz yang gue tadi pasang di laptop gue. Dia itu, dan router di kosan gue ini dia pakai wifi yang bandwidth 2,4 GHz, dimana jadinya dia tuh suka tabrakan. Jadi kalau gue pakai wireless kayak gini menggunakan dongle tadi, dia tuh bakal tabrakan dengan sinyal wifi yang connect laptop gue, sehingga ketika gue gunakan tuh wifi-nya kemungkinan bakal mati.
dan itu sangat mengganggu. Makanya jadi kalau gue lagi di kosan, gue tuh pasti selalu dicas, selalu gue pakai kabelnya kalau mau menggunakan mouse. Tapi kalau gue udah di luar, dimana misalnya gue ke kampus yang routernya sudah menggunakan 5 GHz, nah itu tidak akan terjadi gangguan sama sekali. Press play. Nah, oke, kita ke yang next up, yaitu yang ada keyboard. Ini merupakan Redragon Kumara K552 kalau nggak salah, dimana layoutnya merupakan TKL. Dan yang buat varian yang gue pegang ini itu menggunakan Otemu Blue Switch. Apalagi ya mau di-mention ini, gue udah megang keyboard ini hampir 2 tahun. Gue beli itu 2021 dan sampai sekarang build quality-nya masih, ini kokoh banget, build quality berat ini menurut gue ya. Nggak ada flexing sama sekali kalau gue gini-giniin. Dia bukan wireless, dia cuma dicolok menggunakan USB Type A yang dicolok sana, dan ini juga udah di planted, nggak bisa diapa-apain. Dan ya, ini Otemu Blue mungkin buat suaranya kayak gini. Terus kalau pengalaman gue selama hampir 2 tahun ini gimana? Ada beberapa kali ada switch yang mati, yang Otemu Blue ini. Tapi untungnya di paket penjualan mereka memberikan beberapa switch cadangan. Jadi kalau mau itu tinggal diganti juga, dan mereka juga kasih alat buat nyopotnya itu. Jadi sudah cukup mudah, kalau ada yang rusak bisa digantikan langsung. Dan kalaupun ada yang rusak dan cadangan habis, kalian tinggal tukernya sama yang tombol-tombol TKL yang jarang kalian pakai. Nah, that's it for the keyboard. Lalu berikutnya, ya, kalau berhubungan dengan laptop udah semua sih. Mungkin kita tambahin sedikit. Ini ada AirPods Gen 2 yang gue beli pada tahun 2021 sebagai bentuk self reward karena keterima di Universitas Brawijaya. Buat 2 tahun dia aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Baterai kuat, sound quality, kalau kalian bukan audiophile yang suka yang bass kenceng, sangat cocok apalagi buat gue. Dimana kuping gue tuh, gue nggak suka earphone yang menggunakan ada buds-nya. Gue lebih suka in-ear earphone yang kayak AirPods kayak gini, dan juga mungkin kayak earphone Meizu yang gue punya ini. Jadi yang nggak ada buds-nya, yang nggak ada karetnya. Jadi ya gitu. Mungkin minusnya doang tuh ya nggak ada noise cancelling. Jadi kalau kalian lagi di tempat bising, ya itu bakal mengganggu. Buat battery life, kalau buat musik doang, dia yang pasti tahan 3 jam lebih, dimana gue pakai cuma under 2 jam biasanya. Jadi nggak pernah gue sampai ngabisin baterainya dalam hal dengerin musik. Tapi kalau udah menggunakan mikrofon ya, seperti untuk call Zoom, gue pada waktu kayak nggak nyampe 2 jam dia udah mati. Ya tentunya kalau menggunakan mic-nya pasti memakan baterai lebih banyak. Yeah, that's my overall review for these AirPods. I like it, worth it for 2 million in my opinion. Is it expensive? Yes, it's expensive. Tapi menurut gue ya long term investment lah ya buat earphone yang kayak gini. Dan ya, maybe that's it. That's all the stuff that I want to show that's on my table currently. Maybe we have this robot watch that I bought for under 100,000. It's nice, but you have to charge it all the time. You don't have to charge it all the time, but I recommend charging it all the time, because kalau enggak ya colok copot is annoying. And yeah, I guess that's all for my review. Thank you so much for watching. Why are you even watching this? This is just an experiment video for me to try and edit at Adobe Premiere Pro. And it's almost 10 minutes. Well, to fill in the gap until 10 minutes, I'm gonna show you Benito. Benito is my chicken-looking doll that I bought at Miniso. Why is his name Benito? I have no idea. I just went home and decided to call him Benito. And yeah, that's Benito for you. So yeah, thanks for watching. Hope to see you in another video if I ever decided to make another one. Bye.